Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hidayat. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021, gelombang 2, golongan 2, kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer yang merupakan tugas lanjutan dari agenda 1. Jadi pada kesempatan kali ini mengenai isu kontemporer, yaitu tahap pembahasannya yang pertama mengidentifikasi dan deskripsi, yang kedua dampaknya, dan yang ketiga bagaimana penyelesaiannya. Baik, sebelum masuk pembahasan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian isu terlebih dahulu. Apakah itu isu? Jadi isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Jadi secara tidak langsung, isu jika dibiarkan secara terus-menerus akan menjadi masalah yang besar, dan apabila tidak diselesaikan akan merugikan organisasi itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya memilih tema pengurusan sertifikat yang lama. Tema tersebut saya ambil karena banyak dari warga maupun pemohon yang bercerita tentang mengapa mengurus sertifikat itu lama. Ada yang bilang lama, ada yang bilang sulit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan. Jadi, apa itu sertifikat? Menurut PP 24 tahun 97, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UU-PA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Jadi sertifikat merupakan surat tanda bukti hak di mana di dalamnya ada nama pemilik, letak tanah, dan nomor hak, serta keterangan lainnya yang merupakan bagian dari sertifikat itu sendiri. Sertifikat merupakan produk yang dikeluarkan Kementerian ATR BPN melalui pendaftaran tanah. Apa itu pendaftaran tanah? Menurut PP 2497, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Saat ini sertifikat ada dua macam tipe, yaitu sertifikat hasil proyek dan mandiri atau sporadik. Sertifikat proyek merupakan hasil dari program strategis nasional atau PSN, meliputi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, redistribusi tanah, UKM, lintor, dan sertifikat sporadik yaitu hasil pengurusan mandiri atau mengurus sendiri, meliputi pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan bidang,
pemisahan bidang, penggabungan, dan pengukuran ulang. Proses penerbitan sertifikat sendiri meliputi yang pertama, pendaftaran. Pemohon melakukan pendaftaran di loket kantor pertanahan setempat. Setelah itu akan dilakukan pengukuran. Akan ada petugas ukur yang turun ke lapangan untuk mengukur bidang tanah yang dimaksud. Setelah hasil pengukuran, akan ada proses selanjutnya, yaitu pengumuman. Di sini pemohon bisa melakukan sanggahan atau keberatan jika terdapat keberatan. Lamanya jika pengurusan mandiri sekitar 30 hari dan kalau PTSL 14 hari. Setelah itu, jika tidak ada masalah, akan dilanjutkan ke proses penerbitan hak. Setelah itu ke pembukuan dan penyerahan. Nah, mengapa mengurus sertifikat kadang membutuhkan waktu yang lama? Itu karena mungkin pemohon mengurusnya lewat calo, tidak mengurus sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya jika ingin mengurus sertifikat, urus saja sendiri ke kantor pertanahan setempat. Dengan begitu, maka pemohon bisa mengontrol proses berkasnya dan mengetahui seberapa lama proses penerbitan sertifikat itu sendiri. Karena jika lewat calo, kadang kita ditipu oleh calo tersebut. Dia meminta banyak biaya, tetapi tidak ada kejelasan mengenai kapan jadinya sertifikat yang telah diurus. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai mengapa mengurus sertifikat itu lama. Sebenarnya tidak lama, hanya saja pemohon kadang ditipu oleh calo karena tidak mengurusnya sendiri. Jadi mulai sekarang alangkah lebih baiknya jika ingin mengurus sertifikat, uruslah sendiri dengan datang ke kantor pertanahan setempat. Dengan begitu, kita akan mudah mengontrol dan mengetahui kapan sertifikat tersebut jadi. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.